Prime, podcast for curious mind. Ki, ini kan udah seminggu ya pasca hari H coblosan nih. Betul. Oh iya udah seminggu ya? Udah seminggu dari 14 Februari ya kan? Betul. Tapi lu gimana pemilu? Gue kerasa gue udah lama banget sumpah. Kayak udah berapa bulan yang lalu gitu ya. Kayak terlewatkan gitu aja. Kenapa ya? Nggak tahu di kepala gue. Atau mungkin karena gue liburan kali ya. Cile. Jadi baru mau mulai ini lagi ya? Baru Ya, on lagi tuh, on fire nih. Panas lagi nih, apa nih yang lagi rame gitu. Yang pekan ini jadi sorotan adalah perkara ini Ki, yang abis dilantik kemarin tuh kan, Iya. 2 menteri tuh. Ya kan karena ada satu menteri yang mengundurkan diri karena terkait dengan pencalonan dirinya kan. Betul. Pak Mahfud MD-nya kan mengundurkan diri. Oh iya. Terus dia mau fokus tuh katanya di itu biar tidak menggunakan jabatan ya. Diganti sama Siapa Hadi tuh? Cahyanto kan. AHY. Oh, AHY-nya kan ini ganti Hadi Cahyanto. Oh iya Iya kan? dari itu dulu pengganti sementara dulu. Jadi Mahfud PJ. digantiin Hadi Cahyanto, ya kan? Betul. Menko Polhukam kan? Terus Betul, habis betul, itu betul. Menteri ATR, Agraria Tata Ruang, BPN itu jadinya adalah AHY. Oh ya gue ketukar berarti Hadi Cahyanto yang gantiin Polhukam, AHY buat gantiin yang ATR. Gitu. Lu tahu nggak tapi AHY kepanjangannya? AHY. Akhirnya. AHY akhirnya. Oh iya benar. Akhirnya gitu. Gue kan. mikirnya ini ada orang ngambil itu sih job magang gitu karena 1 semester udah habis tuh habis kan. Iya maksudnya ya mumpung ada lah gitu, ya udah gitu. Gue mes ya waktu kenapa sih akhirnya nunjuknya AHY gitu Ya. jadi Menteri ATR. Nggak tahu di kepala gue cuman ngerasa ini anaknya Pak SBY bukan sih. Karena itu nggak tahu kalau lu sendiri gimana. Kalau Presiden Jokowi sih ngakunya tuh menunjuk AHY jadi Menteri ATR tuh karena dinilai AHY itu mumpuni gitu. Alasannya karena dia punya latar belakang memimpin sebagai ketum Partai Demokrat gitu kan. Terus latar belakang pendidikan yang baik di militer dan secara akademis juga sangat mumpuni. Jadi gue agak bingung sebenarnya apa relasinya sama agraria dan tata ruang ya. Ngambilnya sangat jauh banget. Yang penting ada manajerialnya dan leadership ya gitu. Tapi secara konteks ini agraria dan tata ruangnya ya kita lihatlah nanti gimana. Cuman ini pas Pak Hadi nih gue mikir Pak Hadi ini siapa ya. Gue cuma ingetnya itu Mas Adamnya Inul. Oh ternyata dia salah satu panglima juga ya di Iya. Bener-bener keren ya. Jadi dia yang akhirnya sekarang menjabat juga jadi Polhukam ya. Iya. Cuman emang beritanya lebih banyak menyoroti AHY sih. Gue nggak tahu perasaan Pak Hadi ngeliat berita-berita. Kok berita gue sedikit banget sih. Apakah pemilihannya ini sebagai salah satu ya namanya juga ada hubungan politis biar What if kalau seumpama AHY bareng Pak Anies gitu, ini masih dapat jabatan ini nggak ya? Kan kita nggak tahu ya. Oh iya dulu sempat jadi ini kan Cagup bukan sih? Cagup DKI kan? Sempat ikut. Iya benar sempat ikut Cagup. Abis itu dia sempat digandeng sama Anies buat jadi wakilnya kan. Tapi Oh nggak iya jadi. benar. Bayangin kalau what if dia jadi beneran, apakah mungkin Pak Jokowi tetap mengambil AHY sebagai pengganti Menteri ATR dengan alasan yang sama gitu. Dia punya manajerial yang bagus, dia pemimpin lalala bla bla bla. Makanya ada yang nge-tweet ini apa karena hubungan transaksional nggak sih? Nah, Pepo akhirnya aku dapat kerjaan. Oke lah, anyway kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Kasus bullying tuh nggak pernah ada habisnya. Selain pemilih itu nggak sih yang jadi trending? Iya itu yang lagi trending karena kebetulan di salah satu pelaku yang terlibat ada anak artis di dalamnya. Gitu. Iya. Jadi hari Jumat 23 Februari 2023 diperingati sebagai Hari Internasional Memerangi Bullying, International Stand Up to Bullying Day. Pas banget kan? Pas banget gitu. Gue tuh selalu mikir gitu kalau sesuatu ada peringatan perlawanan tiap tahunnya karena emang gak akan ada habisnya gitu. Iya bener sih. Iya bener. Kayak kasus bullying itu kan bukan hal yang baru kan. Ya. Kayak di sekolah. Terus beberapa waktu sebelum ini juga kayak siswa di mana gitu. Kayak kenapa sih gue heran aja gitu. Nggak, kasus bullying nggak pernah. Karena ini Iya. sih Kak, gue ngeliatnya bullying gak pernah ada habisnya kalau kita kenalan sama orang aja. Iya. To be fair kadang-kadang lu namanya siapa? Nama lu, nama gue Siska. Oh, muka lu gak Siska sih gitu. Di kepala kita ada kayak gitu. Oke. Kayak ada orang ceweknya gimana, cowoknya gimana, terus kita bilang kok dia mau ya gitu. Salah satunya karena emang banyak banget orang-orang yang punya pikiran kayak gitu. Tapi tinggal nyari probabilitas yang akhirnya pikirannya itu sinkron sama tindakan gitu. Sampai akhirnya di pekan ini gitu ya. Iya. Yang lagi rame di mana tuh
di Binus International School Serpong kan tuh ya. Iya, di situ ternyata ada geng. Di sekolah internasional ternyata tetap ada geng. Maksud gue, orang-orang kan ngindarin kenakalan tuh dengan nyekolahin anaknya mahal-mahal gitu. Iya benar. Ternyata tuh cuman ganti nama doang. Di sana gengnya namanya apa? Di sini gengnya geng tai. Iya, dan emang kelakuannya, aduh, Iya. gua nggak habis pikir sih, maksudnya. Sekolah internasional ada geng aja menurut gue udah aneh banget sih. Tapi ternyata di dalam ini tuh sesuatu yang udah sangat lama terjadi karena geng tai ini udah itu 9 generasi. Menurut lu gimana nih? Itu sih yang cukup jadi apa ya, perhatian kan karena salah satu pelakunya adalah si anak artis gitu kan, anak seleb gitu. Iya. Disayangkan sih karena seingat gue dulu bapaknya pernah pernah ngomentarin soal bullying kan. Ya, Dan dia bilang pernah. bullying pernah dulu banget gitu, dia komentar bahwa wah ternyata bullying tuh katrok gitu, nggak keren. Iya. Dan sekolahnya bukan untungnya sih, tapi sekolah mungkin karena viral juga ya kan, jadi penindakan pun dilakukan nih sama Ya. sekolahan kan, dilaporin ke polisi, terus sekarang perkaranya juga udah naik ke penyidikan gitu, terus Ya. senior yang terbukti melakukan kekerasan juga udah dikeluarin gitu dari sekolah, tapi memang belum ada tersangka sih yang ditetapkan dalam kasus ini gitu. Tapi udah dikeluarin ya. Udah dikeluarin. Terus bakal dari polisi juga bakal manggil nih dari orang tua dan siswa yang diduga melakukan perundungan itu. Tapi gitu. emang kayaknya itu deh, kayak di sekolah ini geng tai ini sesuatu yang populer gitu. Jadi kayaknya moral yang dipegang sama anak-anak di situ itu kadang-kadang nggak terkait sama orang tuanya. Karena pas di sekolah kayaknya gue pengen jadi populer, biar gue jadi keren gitu-gitu. Stigma yang masuk di kepala anak-anak itu ya kayaknya gue harus ikut di salah satu hal deh. Nah ternyata di sekolah itu geng tai itu cukup populer gitu. Hierarkinya gitu sih ceritanya si Iya, GT ini ya kan. Betul. Ada Itu kan warung Ibu Gaul itu juga tempat buat ngerekrut anggota baru gitu. Oh iya. Buat masuk juga ternyata butuh proses, gak semudah itu. Betul. Ya bedanya nggak jual sawah aja sih kayak anggota-anggota yang lain gitu. Maksudnya kayak di sini disuruh meneriakan nama seseorang. Ini bibit loh. Lo kecil udah begini. Kalau nggak ditatar gedenya. Sama aja ke sana ya. Arahnya ke sana ya. Gue bikin konten kemarin bahwa anak itu tuh gimana ya? Itu tuh perjudian sih. Kita ngelakuin proses parenting yang baik. Itu tuh hanya memperbesar kemungkinan dia jadi baik aja gitu. Tapi belum tentu gitu dia beneran jadi baik. Masih ada kemungkinan gagalnya karena ketika dia sekolah dia kemungkinan lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibandingkan sama orang tuanya. Terus ada faktor genetik juga. Anjay, nakal lewat kromosom gimana coba? Maksud gue ya akhirnya orang tua dan anak memiliki banyak kesamaan tapi juga ada perbedaannya juga gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang menyoroti karena wah dia adalah orang terkenal gini-gini masa nggak bisa ngedidik anaknya. Menurut gue juga sebenarnya berita ini jauh lebih enak buat dijual karena ada nama terkenal ya. Banyak banget orang-orang miskin yang anaknya juga bandel banget cuman kayak kurang gitu. Ini kebetulan karena kejadiannya jarang juga dan ada tokoh di situ jadi kesannya gimana gitu. Tapi menurut gue tetap ya gue nggak membenarkan orang membuli tapi gue juga nggak membenarkan orang yang langsung mencaci maki nggak ngeliat di berbagai arah gitu. Benar-benar Gitu gue sepakat sih juga, apalagi namanya di sekolahan ya dari zaman kapan tuh kan selalu ada peer pressure gitu kan. Kayak lo untuk bisa jadi populer, untuk jadi keren di sekolah. Tapi gimana ya memutus mata rantai itu gitu, mungkin gak sih? Apalagi kalau kita lihat sekarang kan datanya FSGI aja, Federasi Serikat Guru, itu kasus di tahun 2023 itu ada 30 kasus bullying di sekolah sepanjang tahun kemarin, dan itu meningkat loh dari tahun 2022 yang ada 21 kasus. TED Talk tuh pernah ada orang ngajarin gimana cara nge-stop pembulian setidaknya dari buat diri lu sendiri gitu. Jadi ketika kita lagi dibully itu tuh adalah hal yang dicari sama si pembuli-pembuli itu gitu. Kalau kita bisa, makanya banyak orang-orang yang gue nggak bisa nih ngeberhentiin sistem dengan bikin sekolah yang ngebuat anak gue benar-benar anti bully gitu. Karena kita nggak bisa gimana coba, ternyata di sekolah internasional yang dia pikir dengan biaya yang sangat tinggi pun ternyata masih ada kasus pembulian gitu. Binus dan gangster tuh dua kata lucu. Gangster binus tuh dua kata lucu menurut gue. Katanya cara biar nggak dibully ada dengan dua hal. Apa tuh? Ya udah nggak usah sekolahin anak lu sama nggak punya anak. Ini dari komedian, tapi dari komedian. Ya bullying juga bisa terjadi karena ada yang nonton dan nggak melakukan apa-apa gitu kan. Bener. Itu juga termasuk yang terjadi kemarin, kayak dalam videonya tuh kan ada beberapa orang yang memang secara aktif, tapi yang lain tuh kan kayak nontonin aja gitu. Tapi selalu ada 3 peran tuh, yang jadi korban, yang menerima hantaman, yang menghantam, dan yang mendokumentasikan. Iya. Sebenarnya secara moral yang mendokumentasikan itu adalah orang-orang yang lebih buruk karena dia tuh tahu kalau di situ ada hal yang
yang nggak bener tapi dia diem aja malah. Tapi dipikir-pikir lagi, orang itu yang akhirnya bikin sadar gitu, yang akhirnya mendistribusikan, woi ada isu tertentu loh, walaupun moralnya nggak di situ. Moralnya itu sebenarnya dia lagi asik-asikan aja. Ada dipukul jeder. Terus atau dia takut dibully juga kali ya kayaknya. Ya bisa jadi namanya juga peer pressure ya kan. Ini gue ngomong kayak gini gue dari perspektif korban bullying ya. Gue bener-bener dari kecil menghabiskan waktu pindah-pindah sekolah. Jadi gue udah ngerasain berbagai menu bulian gitu. Pas gue pikir-pikir, oh ternyata cara ngehentiin bullying tuh nggak bisa dari sistemnya langsung segede itu. Karena ini bener-bener pikiran manusia yang banyak kita kumpulin, kita kolektifin. Anjir, gimana ngatur orang biar nggak berperilaku jahat, sedangkan di muka bumi ini ya baik dan buruk itu kan berdampingan ya kan. Di anjir, gue kayak filosof banget ya. Tapi itu yang gue lihat, Kak. Tapi lu ngerasa ini gak sih, maksudnya ketika kan orang bilang bullying tuh kan itu bakal ngefek ke masa depannya gitu kan. Bener. Gue juga sangat ngefek. Bullying tuh kadang-kadang ngebikin gue ngerasa ini kenapa gue insecurean, kenapa gue takut bilang kayak gini ya. Oh ternyata pas gue runutin masalahnya, ini tuh gara-gara bullying dulunya gitu. Kalau menyuruh pelaku untuk berhenti nggak ngebully, ya nggak bisa. Kita cuman bikin aturan yang setegas-tegasnya di tempat yang berlaku di situ. Makanya kalau ada sesuatu, kadang tuh kalau ada nih kasus pembulian sampai korbannya itu tuh nggak terima, ngebakar sekolah. Orang yang dibully kadang-kadang itu jadi ngelahirin monster baru. Ya ini tugas kita bareng-bareng sih, ya nggak sih? Iya. Dan kalau misalnya nih Sapieners atau mungkin mengalami atau di sekitar kalian ada yang mengalami bullying gitu, ada juga nih bisa cek-cek di. Nah ini nih solusi juga nih. Kemenkes ya kan, ya. Untuk lapor ke sana gitu. Bisa cek di perundungan.kemkes.go.id atau juga bisa nomor telepon WA di 0812 997 99777. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing. Ada juga yang set, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Kita sempat spill di awal ya soal gimana seminggu ini gitu dengan pasca pemilu, hari coblosan. Ada beberapa hal yang udah terjadi gitu kalau kita lihat ya, beberapa update lah. Misalnya kayak sepekan ini ada kematian petugas pemilu tuh jadi sorotan ya kan. Jadi per Rabu kemarin angka kematian petugas pemilu itu mencapai 94 orang. Ini data dari Kemenkes. Jadi penyebab kematian tertinggi penyakit jantung, disusul kecelakaan dan hipertensi. Ini udah kejadian tahun lalu gitu ya. Maksudnya bukan tahun lalu, periode sebelumnya 2019 gitu. Selain itu soal Kisruh Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, ini juga jadi betul. salah satu yang udah rame dari sepekan terakhir nih ya. Gara-gara gak sesuai nih datanya dari Sirekapnya KPU dengan penghitungan suara di TPS. Kita kan tugasnya sebagai anak-anak muda pasti harus memantau ya gak sih dengan betul. dunia perpolitikan ini. Makanya penting banget gak sih menurut lo kalau edukasi politik gitu-gitu? Itu sesuatu yang harusnya dari dulu tuh dibekali gitu. Pas udah dewasa kayak gini mereka udah siap gitu. Bukan pas umur segini terus dipaksa tiba-tiba fever demam politik gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, gak ada kata terlambat. Ya, penting banget menurut gue. Lo kan sebagai salah seorang content creator yang memang ngomongin soal politik. Kenapa sih menurut lo anak muda tuh penting gitu untuk terpapar dan peduli gitu sama isu-isu politik? Ya karena kebetulan kita juga lagi di bonus demografi, di mana anak muda jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia lainnya gitu. Sehingga akhirnya kita tuh lumayan nentuin nih kalau kitanya yang
penentu, terus gak jelas gitu tentang hal ini, gak ngerti, maksudnya bener-bener gak ada pandangan, ya gimana gitu, gimana kita bisa bersandar sama bonus demografi ini gitu. Sedangkan yang selalu di jargon-jargonin Indonesia Emas tuh kan arahnya ke kita. Gue seneng banget sih makin banyak anak-anak muda yang ya bikin konten politik jadi lebih ringan. Apalagi kalau sekarang kita lihat kan arus informasinya banyak banget tuh. Banyak juga jalur sih untuk nambah ilmu pengetahuan, yang salah satunya mungkin harusnya dilakukan oleh pemerintah. Terus juga kayak parpol itu kan salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi politik kan. Sayangnya kan yang ngelakuin masyarakat sendiri, banyak banget akhirnya orang-orang yang lama banget nih pemerintah sama parpol gerak, ya udah kita dah gitu. Nah, kayak apa nih contohnya, ada nggak sih yang bikin kayak gitu, Kak? Ada dong. Ini salah satunya yang pernah kita bahas di salah satu episode Homo Sapiens ya pada waktu itu, tapi dikit aja gitu. Nah, kita mau kulik lebih jauh nih Kaula 17 yang sempat trending juga kan bulan Januari gitu. Betul. Yang memang jadi sarana untuk mendorong pengambilan keputusan misalnya atau mendorong partisipasi pemilih gitu. Ini yang game-game itu juga gak sih, Kak? Iya, yang kita pakai ini kuis-kuis gitu kan. Iya, benar. Seperti apa? Nah, kita bakal ngobrol langsung aja nih bareng Kak Dian Irawati, co-founder dari Kaula 17. Gimana nih awal munculnya inisiatif untuk bikin Kaula 17? Gue mau bilang Kaula Muda. Ini inisiatif baik loh ini. Ini gue sambil ngeliatin contekan ya, Bo. Gak apa-apa. Gue sering banget. Gak apa, yang penting bukan catatan MK. Bukan angkatan MK. Dalam tuh. Jadi sebenarnya kita tuh mulainya tahun berapa? 2021 akhir lah ya. Kebetulan ada satu foundernya Angel yang sekarang lagi kebetulan kuliah di Belanda. Itu dia memang punya ketertarikan di politik, kemudian anak politik UGM. Terus gue sama Ingmar, another co-founder tuh lebih kayak bingung gitu kenapa dia nggak mau milih. Saya bilang sama aja lah gitu partai-partainya kayak gitu-gitu. From that conversation terus karena kita memang semua bertiga juga backgroundnya market research. Jadi emang iya sih berdirinya partai itu semua kan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan ya. Jadi kalau dilihat ya udah emang semuanya begitu gitu. Jadi terus 2021 kita mulai sort of like desk research kayak apa sih partai-partai yang ada gitu kan. Terus secara nggak langsung mulai kayak oh iya susah juga ya kalau dilihat dari visi misi mah begitu aja gitu, semuanya memang sama gitu. Kita berkeinginan untuk membentuk negara Indonesia yang adil, sosial dan lalala gitu kan. Beda sama. copywriting aja gitu. Copywriting ini dan copywriting itu. Terus kita tuh langsung waktu kita ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa kawan yang dosen gitu kan, dosen. Soalnya memang kacamatanya tuh ya kalau nggak nasionalis, religius gitu. And then we just refuse to believe that. Masa iya sih segitunya, kayaknya Indonesia jauh lebih complicated ya dari sekedar cuma nasionalis dan religius gitu. Jadi kita kemudian di 22 tuh mulai mikir mungkin kita coba lihat, tapi itu mau nggak mau harus kerja lebih keras lagi. Kita lihat dari isu. Jadi waktu itu kita kemudian bikin limitasi, kita cuma lihat dulu partai yang ada di DPR dulu, karena secara isu mereka sering ada di koran kan. 2022 tuh mulai kita juga ada survei secara teratur. Jadi kita 21-22 tuh benar-benar ngebaca data, terus mulai coba bangun isu apa sih yang benar-benar membuat warna partai itu lebih kelihatan gitu. Jadi sampai kemudian titiknya kemarin ya, memang kita udah feeling sih barang kayak VAA itu kan kayak lo ngomongin iPhone gitu ya. Nggak, jangan iPhone sih orang tahu buat apa. iPod di zamannya. Gak ada yang ngerti kan iPod gitu. Dan waktu kita ngomong VAA itu voting advice application. Sebenarnya bukan barang baru ya. Di negara-negara kayak Uni Eropa ya, mungkin demokrasinya udah bisa kita bilang maju gitu ya. Dalam artian orang ngerti hak politiknya gitu kan dan kewajiban politiknya. VAA voting advice application itu barang biasa. Bahkan satu negara tuh bisa punya 4. Pas di 2022 mulai ketemu lah ada kayak generasi melek politik kan, banyak yang juga organisasi anak muda yang memang kepengen raising awareness kan untuk kayak yuk berpolitik dong gitu. Mulai lebih banyak kayak bantuan untuk ketemu sama tokoh politik. Sampai kemudian kemarin kita terus 2024 kemarin lah ya, Januari kita sama Bijak Memilih ngeluarin sebenarnya kuis parpol tuh udah ada lama, udah ada dari 2023 di website kita 120 ribuan lah 2 hari. Jadi kayak yang tadinya kita cuma 300 sebulan gitu kan. Terus gue lagi yang ngisi gitu kan. Kuisnya ya, kalau surveinya kan jalan terus kan. Survei kan memang gak harus ngikutin orang, kita kan nyari orang. Terus habis itu kita memang udah nyiapin pilpres. Tujuannya sama sih, memang pengen naikin aja. Nah itu lebih gila lagi sih, kayak pokoknya sempat crash berapa kali satu hari, kayak wah crash gitu kan. Crash. Karena sempat trending kan ya waktu itu kan, sempat trending juga tuh, sempat udah di doxing, sempat di DOS attack. So in a 1 month we've been through a lot. Wow.
Apa sih sebenarnya concernnya teman-teman Kaula 17 gitu Mbak, melihat kehidupan berpolitik di Indonesia yang VAA ini aja barang baru dianggap gitu kan? Ya. Sebenarnya kan gini, keingintahuan anak Gen Z, Gen Y senior, Gen Y muda, segala generasi gitu kan. Sebenarnya kan semua tuh pasti pengen tahu. Cuma menurut kita tuh kemarin salah satu yang jadi masalah kalau kita ngomong politik tuh banyak banget informasinya gitu kan. The concern is that at some point ya udahlah kebanyakan informasi gue berhenti aja dah. Nah kita nggak mau dong kayak gitu kan. Kayak kita sebenarnya kalau ngomongin indikasi keterlibatan dalam berpolitik gitu ya, kita tuh luar biasa sih. Negara bisa muncul 95% itu gitu yang maksudnya untuk voting. Itu hebat loh. Kayak kalau misalnya Belanda, gue pernah tinggal 6 tahun di Belanda tuh, yang munculnya paling 30%, right? So we are way better. Problemnya adalah pada pengen golput. Itu kan sayang ya. Emang salah kalau golput? Enggak. Menurut gue sih personally I don't think it's wrong because it's also a choice kan gitu. Cuma make sure lu golput untuk the right reason. Gitu kan. Nah, kadang-kadang finding the right reason ini kan anak sekarang menurut kita tuh juga nggak bisa disuruh. Ya udah, makanya kita coba pakai kuis ini ya untuk istilahnya kayak buat find your own answer gitu. Will help you to make it easier to understand. Jadi kayak kemarin Pilpres tuh banyak banget yang DM curhat. Kak, makasih banget ya daripada gue baca 170 halaman gitu kan. Iya, makasih kakaknya udah mimpinya visi misi gue bilang gitu. Di sini mimpi paling tidak kita kasih mereka langkah pertama. Itu aja sih sebenarnya. Mimpinya tuh segampang langkah pertama. Terus kita bisa diskusi gitu. Nah yang gua gak nyangka ya kemarin tuh juga ada yang banyak yang nge-DM. Kak makasih ya aku bisa ngobrol sama mama aku gitu. Kan beda banget sama 2019 ya. Dimana gue berantem sama mama gue nih. Gue bakal di off list dari daftar warisan dan kartu keluarga. So having the quiz is like the way for them untuk bisa bilang ke orang tuanya, Bu aku ngisi ini loh. Gitu kan. Aku dapetnya tuh gini. Coba deh mama coba deh gitu kan. Nah suddenly it's a conversation yang based on knowledge yang mereka memang udah punya. Anak-anak itu nggak males, mereka cuma selektif aja karena hidup ini banyak banget pilihan ya gitu. Betul. Kita kasih lah, kita kayak rangkuman kan sebenarnya itu. Quiz itu kan kayak easy way to understand. Apalagi sekarang Gen Z kebanyakan mahasiswa juga kan. Jadi kalau mau lihat yang banyak, melihatnya skripsi sih Kak, bukan visi misi. Bukan visi misi skripsi. Iya. Cuma mungkin juga another second yang kita agak ini ya. Di satu sisi gini, kalau menengah ke atas ya, maksudnya anak-anak kuliah, paling tidak sekarang mereka juga punya kesempatan untuk diskusi. Itu tadi ya, dengan begini dia bisa diskusi. Apakah dia setuju nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah gimana memastikan. Jadi kalau dipikir-pikirnya menarik, kita tuh mulainya agak aneh. Jadi kita mulai dengan mikirin gimana caranya ya supaya melalui keahlian kita orang-orang, misalnya keahlian kita kan riset gitu kan, supaya mereka tertarik gitu. Makin kesini, gue tuh baru sadar yang umur 17 tuh, itu tuh nggak ada loh pendidikan pemilu, ya kan? Mereka tuh tiba-tiba kis gitu masuk gitu kan, terus kayak nih ya ada 4, lu silakan pilih gitu. Kaget anak SMA loh, kan anak-anak SMA tahun terakhir. Kalau anak kuliah, menurut gue mereka punya banyak momen. Lo duduk minum ngopi, obrolannya itu gitu. Iya benar. Ini anak-anak kan, anak-anak 17 kan lagi mikirin universitas, tiba-tiba lu suruh milih gitu. Jadi gue mereka kita masih lupa nih yang kayak gini. Lagi-lagi juga mereka yang mungkin tidak melanjutkan ke universitas, mungkin di SMP, di SMA, itu kan yang juga masih harus tahu ya apa yang jadi hak politik gue gitu. Dan pembicaraan kayak apa salah misalnya kasih bansos, nggak salah. Cuma kan di si pemilihnya dia harus mulai bisa bijaksana mikir kan, kayak apakah this is what I need actually dari seorang pemimpin, dari partai. Terus yang kedua yang itu pertamanya panjang banget. Yang kedua tuh kita tuh agak gerah dengan partai itu selalu diidentikan dengan orang. Ya maksudnya partai Dian gitu misalnya. Ya udah, ya Dian gitu. Kalau Dian mati, udah gitu kan. Nah, ini menurut kita bukan sesuatu yang sustainable. Makanya gue seneng banget sih yang muda-muda terutama tuh ngomongin visi misi, ngomongin. Menurut kita ini udah mulai penting loh kita ngomongin kontennya gitu. Apa sih kalau gue mau milih katakanlah misalnya partai buruh. Kenapa ya gue milih partai buruh gitu? Harusnya kita udah misalnya bukan cuma masalah Said siapa namanya Said Akbar saya ketuanya gitu ya. Tuh gue misalnya mau milih PDIP bukan karena Megawati gitu, tapi karena gue percaya value yang bisa diinikan PDIP ke gue gitu misalnya kan. Dan ini yang kita pikir kurang dan bahaya banget kalau diteruskan seperti ini gitu loh. Yang cukup miss itu kan tadi ya, ketika di usia-usia pemilih muda yang masih SMA mereka belum paham dengan hak-hak politiknya. Sebenarnya berarti pendidikan politik tugas siapa dan harus mulai dari mana? That's gitu. a good one.
Sebenarnya kan pendidikan politik, nih gue bukan ahli pendidikan by the way ya, jadi jangan diambil sebagai ini. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya kita udah punya, namanya kan pendidikan kewarganegaraan tuh. Ya, PKN. Kan PPKN. Cuma masalahnya ada beberapa sekolah yang udah mulai mampu sebenarnya kayak menjabarkan pemilihan ketua OSIS gitu kan. Kan itu kan sebenarnya hal yang kecil ya, dan sebenarnya mirip-mirip lah dengan pemilihan DPD deh, ngapain aja gitu kan. Tapi nggak semua guru punya kemampuan itu. Jadi mungkin memang harus dibantu ya, esensi pengertian kenapa sih ada hak dan kenapa ada kewajiban gitu, kewajiban politik. Kalau menurut aku sih sebenarnya kewajiban semua orang ya untuk ngajarin anak muda sebenarnya gitu. Dan kewajiban kita yang paling gampang sih adalah membiarkan ruang diskusi gitu, membuat ruang diskusi yang besar. There's not supposed to be a taboo to discuss. Kadang-kadang yang gampang-gampang aja ya di level SMP SMA gitu. Buat anak-anak ini beropini aja tuh kadang-kadang udah khawatir karena misalnya mungkin sosok senior, sosok guru tuh udah tau apa lu anak kecil gitu kan. Nah jadi kalau menurut aku sih yang pertama mungkin sebelum kita sampai ke pendidikan politik ya, kita naikin lagi deh kadar, nggak apa-apa loh punya pemikiran yang berbeda, kritis gitu, terus menciptakan dialog. Mungkin orang tua juga jangan langsung kayak harus ya begini gitu ya, harus ada lebih, karena memang zamannya juga nggak bisa kan yang kayak yang semuanya top down lagi gitu. Kabur ntar anaknya. Salah satu niatan dari platform ini kan ngebuat untuk orang-orang mendongkrak partisipasi publik ke pemilu ya kan. Nah pasca hari H pencoblosan nih, puas nggak sama hasilnya nih, tingkat partisipasi publik ya? Ini sih belum dikeluarin sih. Jadi kita bikin kayak semacam impact assessment lah antara mereka yang pakai gitu kan, terus sejauh mana mereka merasa terbantu gitu. Kebanyakan sih yang pakai memang dia udah punya pilihan presiden. Jadi waktu dia pakai sekitar lebih dari 60% mereka bilang ya gue udah tahu sih yang gue mau pilih siapa. Dan ini kayak konfirmasi terhadap apa yang mau gue pilih. So that's not really a new one. Tapi yang menarik adalah juga ada temuan justru mereka merasa bahwa ada satu hal di mana visi misi itu kan kalau dilihat begitu aja kan nggak kelihatan ya. Tapi ada juga yang tiba-tiba bilang kayak oh gue jadi ngerti nih sekarang buat gue yang penting apa nih gitu. Jadi gue mau kawal dia nih gitu. Jadi itu yang kita nggak nyangka keluar secara organik bahwa ada keinginan oh ntar pokoknya gue mau ngecek nih bener nggak dia ngasih angka segitu gitu. Karena udah kepilih misalnya gitu. Atau ada yang bilang kayak wah sayang nih yang kemarin nggak kepilih tapi gue jadinya tahu buat gue si lawan ini yang penting tuh buat gue adalah ini gitu. Nah ini kan hal-hal yang kita nggak nyangka ya, cuma keluar dari sesimpel bahwa kuis visi misi lagi gitu yang kayak biasanya orang kagak ada yang mau baca gitu kan. So that's a good thing. Terus nah yang kita lihat juga menarik tuh kemarin mereka sadar bahwa buat mereka tuh yang penting presiden tuh harus bisa menyelesaikan masalah ini. Gue sambil contekannya pendidikan, kemiskinan dan kesejahteraan. Jadi pendidikan ini adalah salah satu yang jarang disentuh oleh partai politik. So this is interesting isn't it? Like now we can say to parpol gitu kayak guys mulai dong mikirin pendidikan gitu. Jadi bukan cuma sekedar lo ngasih budget doang gitu, tapi coba dipikirin ini mau ngebangun manusia Indonesia kayak apa sih gitu kan. Terus lu tuh mau budget lu itu mau ditaruh di mana gitu. Jadi kan selama ini cuma budget kasih everybody agree dan gitu kan. Pendidikan tuh kayak gitu. Nggak ada yang ngomongin kenapa UKT tuh tambah tinggi tiap tahunnya. Dengan kayak beginian kita harap mudah-mudahan juga yang ngikut tuh mereka kayaknya mulai kayak oh iya ternyata ini tuh penting gitu. Ternyata gue bersama-sama merasa ini penting. Mudah-mudahan mereka juga mulai ngawal. Jadi di satu sisi mereka ngerasa senang bahwa ada yang merasa oh kayak gue dikonfirmasi, ada yang jadi mikir lagi. Kenapa sih kita tuh penting banget untuk punya pendidikan politik gitu? Biar gak stres gitu kali ya tiap 5 tahun. Terus ngeliat kayak ya Allah kenapa milihnya karena dia ganteng gitu kan misalnya. Gue rasa pendidikan politik tuh pengaruh banyak karena segampang ini deh, dengan ada pendidikan politik kita ngerti hak kewajiban. Misalnya kenapa gue bayar pajak misalnya gitu, atau kenapa gue nggak mau bayar pajak gitu misalnya kan, itu boleh dong. Tapi gue paling nggak gue ngerti ini kewajiban gue, ini hak gue gitu, itu satu hal. Terus yang kemudian gue juga ngerti sejauh mana ini mempengaruhi kebijakan. Yang kadang-kadang kita tuh kan yang paling berasa agak kaget-kaget beberapa tahun terakhir ini kan banyak banget undang-undang yang berubah. By the way, it can be very good, it can also be very bad. Masalahnya adalah dengan belajar pendidikan politik kita punya titik center untuk mengerti ke arah mana sih sebenarnya nih gitu. Punya dengan segala value yang masing-masing orang punya berbeda gitu kan. Kita jadi bisa mengevaluasi pilihan kita. Jadi yang namanya politik uang segala macam itu nggak akan main. Lu punya dasarnya gitu yang benar. Oke, kalau gitu. Oke lah. Thank you banget Mbak Dian. Terima kasih Kak Dian sama kita. Terima kasih sudah menerima saya. Kita yang terima kasih sih. Sekaligus kita mengakhiri siaran kita kali ini Homo Sapiens. Saya Eki Priagung. Saya Aika. Sampai jumpa pekan depan. Bye.
Bye.